Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Wicaksono dari jurusan Teknik Elektrounjani angkatan 2019. Di sini saya akan menerangkan tentang gegel induksi dan induktansi. Pada bab sebelumnya kita sudah pelajari bahwa arus listrik menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Fenomena ini memiliki makna bahwa kemagnetan dapat dihasilkan oleh peristiwa kelistrikan. Kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, flux magnetik. Sebelum kita masuk ke topik inti bagaimana peristiwa kemagnetan dapat menghasilkan kelistrikan, mari kita bahas definisi flux berikut ini. Jika dalam suatu ruang terdapat medan magnet, jumlah garis gaya yang menembus permukaan dengan luas tertentu bisa berbeda-beda, tergantung pada kuat medan magnet dan sudut antara medan magnet dengan vektor permukaan. Flux magnetik mengukur jumlah garis gaya yang menembus suatu permukaan. Flux magnetik didefinisikan sebagai P sama dengan integral B vektor dot D kali A vektor sama dengan integral B kali D A cos theta, dengan theta adalah sudut antara vektor B dan D A vektor. Jika pada permukaan besarnya medan magnet konstan, maka kita mendapatkan P sama dengan B integral D kali A cos theta. Dan jika pada permukaan sudut antara antara B vektor dan D kali A vektor selalu konstan, maka cos theta dapat dikeluarkan dari integral dan diperoleh P sama dengan B kali cos theta integral D kali A sama dengan B kali cos theta kali A sama dengan B vektor dot A vektor. Kita lihat gambar berikut. Nah, kita lihat suatu saat ketika sudut yang dibentuk bidang lilitan dengan medan magnetik adalah theta. Lihat gambar berikut. Luas penampang lilitan yang tidak lurus pada gambar berikut yaitu A sama dengan A cos theta sama dengan A kali B cos theta. Untuk gerak rotasi dengan kecepatan sudut tetap, maka theta sama dengan omega T. Dengan demikian, A sama dengan A kali B cos omega T. Flux magnetik sebagai fungsi waktu menjadi P sama dengan B kali A sama dengan B kali AB cos omega T. Hukum Faraday. Fenomena memproduksi kelistrikan dari peristiwa kemagnetan diterangkan oleh hukum Faraday. Hukum ini menyatakan bahwa apabila terjadi perubahan flux dalam suatu loop, maka dihasilkan gaya gerak listrik, yaitu tegangan listrik induksi yang berbanding lurus dengan laju perubahan flux. Lihat gambar berikut. Secara matematik, hukum tersebut dapat ditulis sebagai sigma sama dengan min N kali D kali P per D kali T, dengan sigma sama dengan gaya gerak listrik GGL induksi dan N yaitu jumlah lilitan kumparan. Tampak dari persamaan ini, besarnya GGL yang dihasilkan bergantung pada beberapa cepat perubahan flux berlangsung, bukan bergantung pada berapa nilai flux saat itu. Juga makin banyak lilitan pada kumparan, makin besar GGL induksi yang dihasilkan. Contoh aplikasi hukum Faraday. Supaya lebih paham dengan hukum Faraday, mari kita lihat beberapa contoh aplikasi berikut ini. Berapa GGL induksi yang dihasilkan oleh kumparan yang berputar pada gambar 7.2 jika jumlah lilitan adalah N? Maka jawabannya yaitu kita sudah menghitung jumlah flux yang menembus kumparan adalah P sama dengan B kali A kali B kecil cos omega T. Dengan demikian, GGL induksi yang dihasilkan adalah sigma sama dengan min N kali D kali P per D kali T sama dengan min N kali D kali bab cos omega 3 per D kali T sama dengan min N B kali AB kali D kali cos omega T per D kali T sama dengan N kali B kali AB omega sin omega T. Hukum Lenz. Mari kita lihat gambar berikut. Gambar berikut merupakan medan magnet yang berubah-ubah menembus sebuah kumparan. Kemanakah arah arus induksi yang dihasilkan?
Medan magnet yang berubah-ubah besarnya menembus kumparan. Dengan demikian, terjadi perubahan flux dalam kumparan. Berdasarkan hukum Faraday, dihasilkan GGL induksi sigma. Pertanyaan selanjutnya adalah, kemanakah arah aliran arus dalam kumparan tersebut? Apakah harus melewati kumparan dari A ke B atau dari B ke A? Kemana arah arus induksi dalam loop tersebut tidak terungkap dalam hukum Faraday. Arah arus induksi yang dihasilkan diungkapkan oleh hukum Lenz yang bunyinya, arah arus induksi dalam suatu kumparan adalah sedemikian rupa sehingga medan magnet yang dihasilkan arus tersebut melawan perubahan flux penyebabnya. Kita lihat kedua gambar berikut. Untuk mencari GGL dari kedua gambar tersebut, kita harus terlebih dahulu menentukan flux, yaitu dengan cara menghubungkan batang tersebut dengan sebuah lintasan yang hambatannya tak berhingga, sehingga antara batang dan lintasan tambahan ini membentuk lintasan tertutup. Lintasan ACB yang kita buat memiliki hambatan tak terhingga, sehingga ada atau tidak adanya lintasan tersebut tidak berpengaruh pada arus yang dihasilkan, atau arus tetap nol. Dinamo. Kita sering menjumpai dinamo pada sepeda. Dinamo digunakan untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Pada sepeda, energi listrik yang dihasilkan digunakan untuk menyalakan lampu sepeda. Dinamo terdiri dari sebuah kumparan yang bergerak dalam medan magnet tetap. Di bagian luar dinamo ada bagian yang dapat disentuhkan atau dilepaskan dari roda sepeda. Bagian tersebut berhubungan dengan kumparan di dalam dinamo. Bagaimana prinsip kerja dinamo? Lihat gambar berikut. Gambar tersebut ialah skema bagian dalam dinamo. Kumparan X, Y, W, dan X dapat berputar dalam medan magnet tetap. Panjang sisi kumparan adalah A dan B, dan flux magnetik yang dikandung kumparan tiap saat adalah V sama dengan B kali A sama dengan B kali AB sin theta. Induktansi. Kita lihat perbandingan kedua gambar berikut. Jika solenoid dialiri arus DC, maka tidak muncul tegangan antara dua ujung solenoid. Dan jika solenoid dialiri arus AC, maka muncul tegangan antara dua ujung solenoid. GGL antara dua ujung solenoid. Kembali ke bab 5, kuat medan magnet dalam rongga solenoid adalah B sama dengan mu0 kali N kali L. Jika luas penampang solenoid A, maka flux magnetik dalam solenoid adalah V sama dengan B kali A sama dengan mu0 kali N kali L kali A. Oleh karena itu, berdasarkan hukum Faraday, GGL induksi yang dihasilkan solenoid adalah sigma sama dengan minus N D kali V per D kali T sama dengan min N kali D kali mu0 kali N kali L kali A per D kali T sama dengan min N kali mu0 kali N kali A besar DL per DT, dengan N adalah jumlah kumparan solenoid. Kita lihat gambar berikut. Gambar tersebut merupakan contoh arah arus yang mengalir dalam solenoid dan arah arus induksi yang dihasilkan. Atas adalah arah arus yang diberikan pada solenoid dan bawah ialah arus induksi yang dihasilkan. Induktansi diri. Kita mendefinisikan besaran yang bernama induktansi diri L yang memenuhi hubungan sigma sama dengan min L kali DL per DT dengan membandingkan persamaan 7.14 dan 7.15 kita peroleh dibentuk induktansi diri adalah L sama dengan N kali mu0 kali N kali A. Jika lon adalah panjang solenoid, kita dapat menulis N sama dengan N per lon. Dengan demikian, kita peroleh bentuk lain ungkapan induktansi diri sebagai L sama dengan N kuadrat. L sama dengan N kuadrat kali mu0 kali A per lon. Satuan induktansi adalah Henry dan disingkat H. Induktansi bersama. Di samping induktansi diri, kita juga mendefinisikan induktansi bersama. Induktansi bersama memerlukan kehadiran dua solenoid atau lebih. Induktansi bersama memperhitungkan efek satu solenoid terhadap solenoid lainnya. Misalnya kita memiliki dua solenoid yang didekatkan seperti gambar berikut. Dua buah kumparan yang berada pada jarak cukup dekat.
Solenoid pertama dialiri arus I1 yang berubah-ubah terhadap waktu. Akibatnya, medan magnet yang dihasilkan oleh solenoid tersebut berubah-ubah. Sebagian medan magnet ini masuk ke dalam rongga solenoid kedua sehingga menghasilkan flux pada solenoid kedua. Memperbesar induktansi. Jika hanya ruang kosong dalam rongga solenoid, maka induktansi yang dimiliki solenoid tersebut sangat kecil. Untuk memperbesar induktansi suatu solenoid, kita memasukkan bahan magnetik ke dalam rongga solenoid tersebut. Hal ini serupa dengan memasukkan bahan dielektrik antara dua pelat kapasitor dengan maksud memperbesar kapasitansi. Medan magnet yang mula-mula B saat solenoid kosong berubah menjadi B aksen sama dengan mu kali B. Ketika di dalam rongga solenoid dimasukkan bahan magnetik dengan permeabilitas mu, dengan demikian flux magnetik dalam solenoid ketika solenoid tersebut dilewati arus adalah P sama dengan mu kali mu 0 kali N kali I kali A. GGL induksi yang dihasilkan arus adalah sigma sama dengan min N kali D kali V per D kali T sama dengan min N kali mu 0 kali N kali A kali DL per DT. Maka induktansi diri solenoid tersebut adalah N kuadrat kali mu 0 kali A kali ln. Energi medan magnet. Misalkan sebuah solenoid dialiri arus I, maka pada dua ujung solenoid muncul GGL induksi sebesar sigma sama dengan min L kali DL per DT. Jika muatan sebesar dq mengalir melewati solenoid tersebut, maka energi yang diperlukan untuk melawan beda potensial solenoid adalah D kali W sama dengan min sigma kali dq sama dengan L kali DL per DT kali dg sama dengan L kali DL per dq per DT. Transformator. Transformator yang sering disingkat trafo adalah alat listrik yang digunakan untuk mengubah tegangan listrik menjadi lebih besar atau lebih kecil dari tegangan semula. Tegangan yang dapat diubah oleh trafo hanya tegangan yang berubah-ubah terhadap waktu. Misalnya tegangan bolak-balik. Contoh gambar transformator seperti berikut. Trafo memiliki dua kumparan, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder, seperti gambar berikut. Arus masuk ke dalam kumparan primer, maka dihasilkan medan magnet. Medan magnet yang dihasilkan kumparan primer diarahkan ke kumparan sekunder. Agar pengarahan tersebut berlangsung efektif, maka di dalam rongga trafo umumnya diisi teras besi atau bahan lain yang dapat bersifat magnetik. Lihat skema trafo gambar berikut. Dari gambar tersebut kita peroleh B S kecil sama dengan B P kecil, dengan BS sama dengan medan magnet yang ada di kumparan sekunder dan BP yaitu medan magnet yang ada dalam kumparan primer. Daya trafo. Pada transformator arus dimasukkan pada kumparan primer. Hasilnya pada kumparan sekunder diperoleh arus. Karena adanya arus listrik menandakan adanya energi, maka energi yang dimasukkan ke kumparan primer dapat dideteksi pada kumparan sekunder. Dengan demikian, trafo juga berperan sebagai pemindah energi dari kumparan primer ke kumparan sekunder. Dari sifat pemindahan energi ini, kita dapat menentukan hubungan antara arus pada kumparan primer dan pada kumparan sekunder. Hubungan ini dapat ditentukan sebagai berikut. Pada daya kumparan primer adalah P kali P kecil sama dengan I kali P kecil sigma P kecil, dengan P kecil sama dengan daya yang masuk ke kumparan primer dan IP arus pada kumparan primer. Pabrik aluminium. Sejumlah industri menggantungkan operasional pada sumber tenaga listrik. Listrik yang dibutuhkan industri umumnya sangat besar. Sebagai contoh, pabrik pembuatan aluminium yang menggunakan metode elektrolisis cairan aluminium oksida memerlukan arus listrik puluhan ribu ampere. Agar proses ini dapat berlangsung, dibutuhkan tegangan listrik kira-kira 1000 volt dan arus listrik hingga 70.000 ampere. Bagaimana mendapatkan arus yang luar biasa besar ini? Jawabannya adalah menggunakan transformator. Misalkan, pabrik tersebut mendapat listrik dari jaringan PLN bertegangan 33.000 volt. Untuk mendapatkan tegangan kerja 1000 volt, maka tegangan dari jaringan tersebut harus diturunkan dengan menggunakan trafo step down. Dengan asumsi efisien trafo 100%, maka perbandingan jumlah sekunder dan primer adalah
NS per N0 sama dengan 1000 per 33.000 sama dengan 1 per 33. Karena trafo dianggap memiliki efisiensi 100%, maka N sama dengan 100% sama dengan 1. Dengan demikian, perbandingan arus primer dan sekunder adalah IP per IS sama dengan NS per NO sama dengan 1 per 3. Jika IS sama dengan 70.000 ampere, maka besar arus primer adalah IP sama dengan IS per 33 sama dengan 70.000 per 33 sama dengan 2121 ampere. Nilai arus primer ini cukup besar, tetapi jauh lebih kecil daripada 70.000 ampere yang diperlukan untuk mengelektrolisis aluminium oksida. Detektor logam. Ketika melakukan check-in di bandara, petugas bandara sering mengarahkan semacam tongkat ke tubuh kita. Apabila kita membawa benda yang terbuat dari logam, langsung terdengar bunyi. Hal yang sama ketika kita check-in, kiat harus melewati pintu khusus, dan jika kita membawa benda yang mengandung logam seperti kunci, gunting, dan pisau, langsung terdengar bunyi. Alat tersebut dinamakan detektor logam atau pendeteksi logam. Detektor logam sangat vitas digunakan di bandara untuk menghindari pembajak yang membawa senjata tajam dan senjata api yang umumnya terbuat dari logam. Bagaimana prinsip kerja detektor logam? Kita lihat skema gambar berikut. Detektor logam secara prinsip terdiri dari dua buah lilitan yang orientasinya saling tegak lurus. Arus bolak-balik dialirkan ke lilitan besar sehingga dihasilkan medan magnet yang berubah-ubah terhadap waktu di sekitar lilitan tersebut. Mungkin sekian pembahasan yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak yang kurang dan salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.